Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu sama lain. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia aneka benda di sekitarku. Tapi sebelum ustazah mulai materi pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, anak-anak ustazah, benda-benda itu banyak berada di sekitar kita, dan benda-benda itu membantu aktivitas kita sehari-hari. Sekarang kita akan bahas, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda bisa diukur dengan cara ditimbang. Sekarang kita akan bahas jenis benda dan sifat fisik benda. Nah, kalau jenis benda itu ada dua. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua, benda mati. Jenis benda hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan jenis benda mati contohnya adalah meja, kursi, buku, pensil, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat fisik benda. Nah, sifat fisik benda itu ada 3 anak-anak ustazah. Yang pertama, ada sifat fisiknya dari segi ukuran, dari segi bentuk, dan dari segi warna. Nah, kali ini nanti kita akan bahas ya, apa saja sih sifat fisik dari benda-benda tersebut. Sifat fisik benda yang pertama yaitu dari segi ukuran benda. Ya, dari segi ukuran benda itu ada besar, ada kecil, atau ada benda yang panjang dan ada juga benda yang pendek. Antum bisa lihat slide pada gambar. Di situ ada perbedaan. Ada rumah yang besar, ada rumah yang kecil, ada makhluk yang besar dan ada makhluk yang kecil. Nah, sifat fisik benda yang kedua adalah bentuk benda. Jadi bentuk benda itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, segi empat, dan lain-lain. Sekarang antum perhatikan pada slide yang ustazah tampilkan gambarnya. Di situ ada jam. Apa bentuk dari jam? Yaitu lingkaran. Di bawah jam ada hanger untuk merapikan baju. Nah, itu bentuknya apa anak-anak ustazah? Berbentuk segitiga. Terus di samping dari jam ada bingkai foto. Itu apa bentuknya? Bentuknya adalah segi empat. Sifat fisik benda selanjutnya yang ketiga yaitu warna benda. Jadi benda-benda itu memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, putih, hijau, biru, dan lain-lain. Seperti gambar yang ada pada slide, itu ada bola. Ada bola yang berwarna biru, ada bola berwarna merah, ungu, kuning, dan lain-lain. Anak-anak ustazah, sekarang kita akan bahas tentang bahan pembentuk benda. Jadi, bahan pembentuk benda itu ada 6. Yang pertama ada kayu, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada plastik, yang keempat ada kaca, yang kelima ada logam, dan yang keenam ada karet. Sekarang kita akan bahas bahan pembentuk benda yang pertama yaitu kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu adalah ada pensil, ada meja kayu, ada kursi kayu, lemari kayu, dan banyak lagi ya contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita akan bahas bahan pembentuk benda yang kedua yaitu kertas. Jadi banyak benda yang terbuat dari kertas yang ada di sekitar kita. Contohnya apa anak-anak ustazah? Seperti buku, majalah, koran, apalagi kertas kado, dan banyak lagi ya contoh bahan-bahan yang terbuat dari kertas. Nah, bahan pembentuk benda yang ketiga yaitu plastik. Antum bisa lihat pada slide yang sudah tampilkan, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Ada pot bunga yang berasal dari plastik, ada tempat makan atau box makanan yang terbuat dari plastik, ada baskom, dan banyak lagi ya contoh-contoh bahan yang berasal dari plastik.
Nah, berikut ini adalah bahan pembentuk benda yang berasal dari kaca, logam, dan karet. Nah, kalau benda dari kaca, contohnya apa anak-anak ustazah? Contohnya ada botol kaca, gelas kaca, piring kaca, mangkok kaca, dan rata-rata di rumah kita semuanya pasti punya ya. Dan selanjutnya ada benda yang berasal dari logam. Contohnya apa? Ada garpu, sendok, uang logam. Apalagi anak-anak ustazah, banyak lagi ya contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada benda-benda yang berasal dari karet. Di sini ada penghapus pensil. Antum punya semua nih kan penghapus pensil. Nah, penghapus pensil ini tuh berasal atau terbuat dari karet. Karet rambut, terus karet yang untuk menutup makanan. Pokoknya banyak lagi contoh benda yang berasal dari karet. Nah, anak-anak ustazah, tadi setelah kita bahas apa itu benda, jenis-jenis benda, sifat fisik benda, bahan pembentuk benda, sekarang ini adalah waktunya tugas. Jadi tugas antum, tuliskan 10 nama benda dan bahan pembentuknya, buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi antum bisa lihat contohnya pada slide yang ustazah tampilkan. Silahkan kirimkan hasil tugas antum ke ustazah masing-masing. Sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dari ustazah. Ditunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.